Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali membahas tawabi'. Yang kali ini kita akan membahas tawabi' yang terakhir, yaitu badal. Di buku Al-Muyassar bisa dilihat di halaman 84 sampai halaman 85. Nah, badal adalah tawabi' yang keempat dari 4 pengikut, ya, danaat, atof, taukid, dan badal. Al-badalu tabi'un yasihu ayyuhdhafa matbu'uhu wa yuj'ala badalan minhu. Nah, sebelum itu kita jelaskan dulu bahwasanya badal adalah pengikut i'rab isim yang lain yang menunjukkan atas isim yang diikuti itu sendiri atau merupakan bagiannya. Ya. Karena sama dengan yang diikuti menunjukkan orang yang sama, benda yang sama dengan yang diikuti, maka badal sering diartikan dengan yaitu atau alias. Dan jika isim yang diikuti ini dihilangkan, maka badal dapat menggantikan tanpa merubah maksud kalimat. Ya, bingung? Kita lihat contohnya. Hadara akhuka Hasanun. Artinya telah hadir saudaramu Hasan. Atau kita bisa artikan telah hadir saudaramu yaitu Hasan. Atau telah hadir saudaramu alias Hasan. Ya. Akhuka dan Hasan ini menunjukkan pada person yang sama. Saudaramu yang bernama Hasan itu sudah datang. Nah, inilah maksud dari badal tersebut tadi. Akhuka adalah isim yang marfu dengan waw karena dia sebagai fa'il dari hadoro, pelaku pekerjaan dari fi'il hadoro. Ya, ingat ya, akhuka isim dari asmaul khamsah marfu dengan waw. Sedangkan Hasan di sini secara nahwu disebut sebagai badal dari akhuka. Dia mengikuti akhuka dengan status sebagai badal. Maksudnya badal adalah Hasan itu menunjukkan atas isim yang diikuti itu sendiri. Hasan yaitulah akhuka. Ya. Makanya diterjemahkan di situ yaitu atau alias. Telah hadir saudaramu yaitu Hasan, telah hadir saudaramu alias Hasan. Maka di sini Hasanun rofa ikut-ikutan akhuka dengan jabatannya adalah badal. Kalau yang akhuka rofa karena dia sebagai fa'il. Kemudian yang perlu dijelaskan kembali bahwasanya di sini jika isim yang diikuti dihilangkan, ingat yang diikuti di sini adalah akhu, pengikutnya adalah Hasan. Kalau akhukanya hilang, maka badal dapat menggantikan tanpa merubah maksud kalimat. Kita lihat ya, kalau akhukanya kita hilangkan, dicoret, maka Hasanun cukup menggantikan peran akhuka. Karena maknanya adalah sama. Hadoro akhuka Hasanun versus Hadoro Hasanun itu sama. Telah datang saudaramu yaitu Hasan. Atau kita ungkapkan dengan yang kedua, telah hadir Hasan. Itu juga sama. Kita lihat bahasa Indonesianya, kalau saudaramu dicoret juga sama. Telah hadir Hasan. Hasan itu saudaramu. Nah, ini maksud dari bahwasanya badal itu bisa menggantikan yang diikuti. Kalau seandainya diikuti itu hilang, maka makna jumlah tidak berubah. Ya, moga-moga bisa difahami di sini. Contoh berikutnya, Ja'a Muhammadun Rasulullahi. Telah datang Muhammadun, siapa dia? Yaitu Rasulullah. Nah, Rasulullah ya di sini marfu sebagai badal dari Muhammadun. Nah, di sini diartikan telah datang Muhammad yaitu Rasulullah. Yang apabila yang diikuti ini dihilangkan, maka sudah cukup. Ja'a Rasulullah, telah datang Rasulullah. Qala al-imamu Malikun, telah berkata Imam Malik. Al-imamu sebagai fa'il, Malikun sebagai badal. Ya. Kalau kita coret boleh juga, telah berkata Malik. Contoh berikutnya, hadara al-qaumu sulusuhum, telah hadir kaum itu sulusuhum, sepertiganya. Nah, di sini
Al-qaumu itu adalah fa'il dari hadara, marfu'. Sulusu, ya, sulusunya itu marfu' karena dia sebagai badal dari qaum. Boleh kita katakan hadara sulusum, telah hadir sepertiganya, yaitu kaum itu. Nah, inilah yang dimaksud bahwasanya badal itu bisa merupakan bagian dari yang diikuti. Ya, bisa jadi dia menunjukkan orang yang sama atau merupakan bagiannya. Mungkin setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, itu sama-sama disebut sebagai badal. Sedangkan 3 contoh yang pertama ini adalah full 100% menunjukkan orang yang sama dari yang diganti atau yang diikuti. Wal badalu arba'atun. Badal itu ada 4 macam. Yang pertama adalah badalul kulli minal kulli atau disebut dengan badal mutopik. Yang kedua badal al-ba'di minal kulli, sebagian dari keseluruhan. Yang ketiga badal istimal, dan keempat adalah badal ghalat. Kita lihat satu persatu. Ba'dakul minal kul atau badal mutopik. Badal merupakan mubdal minhu. Ya, jadi badal sama dengan mubdal minhu. Badal itu pengganti, mubdal minhu yang diganti atau yang diikuti. Contohnya ja'a at-tilmidu yaitu Khalilun. Telah datang sang murid yaitu Khalil. Nah, Khalil itu disebut sebagai badal kul minal kul karena dia menunjukkan atas individu at-tilmid itu sendiri, 100% bisa menggantikan. Ya, Khalil itu badal, tilmid namanya mubdal minhu atau yang diikuti di sini. Nah, ini namanya badal mutopik. Karena badal adalah individu itu 100%. Yang kedua namanya badal ba'di minal kulli. Badal merupakan bagian fisik dari mubdal minhu. Bagiannya ya, mungkin setengahnya, seperempatnya, sepertiganya, dan lain sebagainya. Ra'aitu al-qauma rubu'ahum. Aku melihat kaum itu seperempatnya. Jadi rubu di sini mansub ikut ke kaum, dan kaum itu mansub karena mudhof ilaih atau objek. Rubu adalah badal ba'di minal kulli, sebagiannya. Ya, dia menunjukkan sebagian dari yang diikuti, bukan 100%. Yang ketiga namanya badal istimal. Ya, istimal itu artinya kandungan, badal yang merupakan unsur abstrak atau kandungan dari mubdal minhu. Contohnya di sini nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Bermanfaat untukku Muhammad. Apa yang bermanfaat? Ilmuhu, ilmunya Muhammad. Ilmu adalah bagian abstrak dari Muhammad, tidak dapat diindra. Ya. Maka di sini ilmu adalah pengikut jenis badal jenis istimal. Yang keempat namanya badal ghalat, badal untuk merevisi dari mubdal minhu. Akaltu khubzan, lahman. Ya. Aku makan roti, salah, daging. Ya. Mungkin karena salah ucap kemudian didatangkan isim lain dengan i'rab yang sama untuk menunjukkan koreksinya. Ya, ini lahman adalah badal dari khubzan, yang dalam hal ini badalnya badal ghalat atau revisi. Catatannya, yang pertama badal biasanya diartikan dengan yaitu, ya, sama dengan yang tadi. Yang kedua badal biasanya dijumpai setelah, ada 3 kondisi berikut. Yang pertama setelah nama orang. Ini sangat sering sekali dijumpai. Ya. Qala Abdullahi ibnu Umar, telah berkata Abdullah ibnu Umar. Abdullah, abdu adalah fa'il dari qala. Siapakah Abdullah itu? Abdullah adalah anaknya Umar, putranya Umar. Maka ibnu Umar, ibnu di sini sebagai badal dari Abdullah karena dia sama-sama menunjukkan individu yang sama. Namanya Abdullah dan dia adalah ibnu Umar, anaknya Umar. Kemudian qala al-imamu Malikun, telah berkata Imam Malik. Ini juga sebagai badal dari al-imam. An Fatimata binti Rasulillah, dari Fatimah putrinya Rasulullah. Ya. Binti adalah badal dari Fatimah. Fatimah adalah majrur karena huruf jar dan tanda jarnya dengan menggunakan fathah. Kenapa? Karena dia adalah isim la yansharif. Ingat ya, isim la yansharif majrur menggunakan fathah. Badalnya binti Rasulillah. Binti itu majrur dengan kasroh karena dia isim mufrad. Kemudian an Aisyata zauji Rasulillah, dari Aisyah istrinya Rasulullah. Ya, jadi Aisyata juga sama dengan Fatimah ya, isim la yansharif majrur dengan fathah. Zauji adalah badalnya.
Ya, perlu diketahui bahwasanya zauj itu kata yang bisa digunakan untuk laki maupun perempuan ya. Bisa untuk suami atau bisa untuk istri. Kalau dalam bahasa Jawanya bojo ya, itu bisa untuk laki, bisa juga untuk perempuan. Kemudian badal juga bisa sering dijumpai setelah isim isyarat. Contohnya hadza al-waladu jamilun. Ini anak bagus atau ganteng. Jadi setelah isim isyarat ini, isim isyarat itu nakiroh ya. Kemudian di sini juga didatangkan isim nakiroh yang lain, maka ini adalah badal. Ini anak jamilun. Hadhil bintu nasyitatun. Ini anak perempuan rajin. Dzalika alkitabu la raiba fi. Dzalika ya, ini di sini statusnya adalah mubtada. Alkitabu adalah badal dari dzalika. Dan dia dirofakkan. Tilkal mar'atu hazinatun. Perempuan tersebut sedih. Tilka ini mubtada karena dia isim mabni tidak berubah. Mar'atu adalah badal dari tilka, marfu', hazinah adalah khobar. Kemudian badal juga bisa dijumpai setelah pembagian. Misalkan al-kalimatu salah satu aqsamin. Ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimah itu ada 3 macam. Isim, fi'il, dan huruf. Maka i'rabnya ismun, fi'lun, dan harfun itu ngikut ke yang diikuti. Yang diganti siapa? Ini. 3. Ya, 3. Kalimah itu, kata itu ada 3 macam. Dari sinilah menurun i'rabnya kalimat itu ke ismun, fi'lun, dan harfun. Wa yanqasimul fi'lu ala salasati aqsamin. Dan fi'il itu terbagi menjadi 3 macam. Madin wa mudhari'in wa amrin. Nah ini i'rabnya itu majrur karena ngikut kemana? Salasati. Dan salasati majrur karena ada huruf jar. Ya. Jadi mengikut itu sesuai dengan yang diikuti. Kalau mansub ya mansub, kalau majrur ya majrur. Nah ini juga sangat sering kita jumpai agar dapat difahami ya. Badal itu bisa dijumpai setelah nama orang, isim syarat atau pembagian. Nah ini PR-nya adalah PR khulasoh majrurat ya. Jadi kita untuk diminta menyebutkan jenis isim majrurnya itu dari jenis mana. Apakah dia sebagai jar karena huruf jar, ataukah mudhof ilaih, ataukah na'at, atof, taukid, ataukah badal. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.